Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azara Salsabila Tersia dengan NIM 2010301049. Saya di sini akan menjelaskan endometriosis. Pengertian endometriosis. Endometriosis merupakan gangguan ginekologi yang ditandai dengan adanya jaringan endometrium di luar kafum uteri yang dapat memicu terjadinya reaksi inflamasi. Umumnya jaringan patologis ini dapat ditemukan pada pelvik, ovarium, dan septum rektovagina. Penyebab terjadinya endometriosis saat ini masih belum diketahui secara pasti atau biasanya disebut dengan idiopatik. Penyebab dan faktor resiko terjadinya endometriosis dilihat dari beberapa teori. Yang pertama, teori menstruasi retrograde. Teori ini di mana terjadinya reflux atau darah menstruasi mengalir balik masuk melalui saluran tuba ke dalam rongga pelvis. Darah yang masuk ke rongga peritoneum diketahui mampu berimplantasi pada permukaan peritoneum dan merangsang metaplasia atau merusak atau menghancurkan peritoneum, yang kemudian akan merangsang angiogenesis atau membuat jaringan baru yang bersifat merusak. Namun teori ini saat ini tidak bisa dikatakan sebagai penyebab endometrium di luar dari uteri menurut Samson tahun 1927. Yang kedua, teori imunologik dan genetik. Gangguan pada imunitas terjadi pada wanita yang menderita endometriosis. Peneliti Dmowski mendapatkan adanya kegagalan dalam sistem pengumpulan dan pembuatan zat-zat sisa saat menstruasi oleh makrofag dan fungsi sel neutrofi yang menurun pada endometriosis. Yang ketiga, teori metaplasia. Teori metaplasia ini dikemukakan oleh Robert Mayer yang menyatakan bahwa endometriosis terjadi karena rangsangan adanya pada sel-sel epitel yang berasal dari sel epitel selomik pluripotent atau sel tumor yang menempel dapat mempertahankan hidupnya di daerah pelvis sehingga terbentuk jaringan endometriosis. Yang keempat, teori emboli limfatik dan vaskular. Teori ini dapat menjelaskan mekanisme terjadinya endometriosis di daerah luar pelvis, daerah retroperitoneal memiliki banyak sirkulasi limfatik. Suatu penelitian menunjukkan bahwa pada 29% wanita yang menderita endometriosis dikemukakan nodul limfa pada pelvis. Nodul seperti bercak-bercak limfa endometriosis yang kemudian bisa menempel di dinding peritoneum atau bisa juga menyebar ke paru-paru dan organ lainnya. Tanda dan gejala. Yang pertama, nyeri pelvik. Nyeri panggul merupakan tanda utama endometriosis dengan ciri khas nyeri bersifat kronis dan berulang, timbul sebagai dysmenorrhea, didapat atau sekunder. Nyeri biasanya terjadi antara 24-48 jam sebelum menstruasi dan mereda beberapa saat setelah timbul menstruasi. Namun rasa tidak nyaman dapat terjadi karena seluruh interval menstruasi. Nyeri ditandai konstan, biasanya pada pelvis atau punggung bawah atau sakrum. Yang kedua, dysmenorrhea. Nyeri haid yang disebabkan oleh reaksi peradangan akibat sekresi sikotin pada rongga peritoneum akibat peredaran lokal pada sarang endometriosis dan oleh adanya infiltrasi endometriosis ke dalam syaraf pada rongga panggul. Ketiga, dyspareunia merupakan keadaan nyeri yang terjadi pada saat berhubungan sexuality, di mana diklasifikasikan menjadi primer atau nyeri muncul dari saat mulai bersenggama, dan sekunder rasa tidak nyaman bersenggama dirasakan setelah dimulainya sensasi
diagnosis bebas nyeri saat senggama karena akibat menempelnya jaringan endometriosis ini secara komplit pada ruang rahim. Yang keempat, infertilitas endometriosis didiagnosa hampir 2 kali lebih sering pada wanita infertil dibanding wanita fertil. Karena itu endometriosis harus dicurigai pada setiap kasus infertil. Efek endometriosis pada fertilitas atau kesuburan terjadi karena terjadinya gangguan pada lingkungan rahim sehingga perlekatan sel telur yang sudah dibuahi pada dinding rahim menjadi terganggu. Artinya sel endometriosis ini bisa hancur dari sel telur yang dibuahi karena sifatnya metaplasia. Cara pemeriksaan: pertama uji laboratorium, kedua pembedahan laparoskopi, yang ketiga dengan USG, yang keempat dengan MRI, yang kelima dengan uji anatomi patologi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.